Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya, Erni Windiarti. Cerita ini berjudul Bukti. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. 15 Juli 2021. Remang cahaya lampu jalanan perlahan merambat dan mengucam diri yang masih termangu di bangku sewarna susu. Jantung ini berdebar kian kencang. Terasa sulit sekali mengendalikan hati yang tiada henti bergejolak. Vindia, dari kejauhan kulihat seorang lelaki berlari kecil sembari melambaikan jemarinya. Iya, orang yang kutunggu telah tiba. Dialah Mas Juan, sahabat baikku, atau mungkin tidak. Sebab sejatinya hubungan kami lebih dari itu. Maaf, aku sedikit terlambat, ujarnya sembari merapikan tatanan rambut yang sedikit berantakan. Aku hanya sedikit melebarkan garis bibir ini, kemudian memberinya sebuah anggukan pelan. Lelaki itu lantas menyejajarkan diri, duduk tak jauh dari tubuhku. Hanya sebuah tas kecil sewarna madu yang menjadi penyekat di antara kami. Sesekali kulirik dirinya yang mengguratkan raut bahagia. Iya, ada aura bahagia terpancar di sana. Ada apa, Mas? Lontarku, menghentikan kesibukannya, mengatur laju nafas yang masih terengah-engah. Apa, Vin? Sahutnya. Aku menghela nafas panjang, lantas menegaskan maksud yang hendak kulontarkan. Ada apa kau memintaku datang ke sini? Oh, itu. Mas Juan terdiam sejenak. Jemarinya memegang erat tangan ini. Rautnya berubah menjadi lebih menajam. Sorot matanya menyiratkan maksud serius. Aku mencintaimu, Vin. Jantungku serasa berhenti berdetak saat kalimat terlarang itu terucap dari bibir Mas Juan. Bagaimana tidak, kata yang pernah kuharapkan itu kini terdengar begitu jelas dan menggema di gendang telinga. Meski sejujurnya, sudah sejak lama aku berhenti mengharapkan kalimat itu terucap dari bibirnya. Apa? Aku terenyak, lantas menatapnya dengan pandang mata ragu. Jemarinya kian erat menggenggam tangan ini. Bahkan rautnya pun turut menajam dan lebih tajam dari sebelumnya. Aku mencintaimu, Vin. Sudah sejak lama aku memendam perasaan ini. Dan aku harap kau juga mempunyai perasaan yang sama denganku. Sontak kulepaskan genggaman itu dan segera berdiri membelakanginya. Pelupuk mata ini terasa begitu berat, hingga kristal bening itu membuncah tanpa ku minta. Seharusnya kau sadar, Mas, hubungan kita hanya sebatas teman, dan kata cinta itu tak seharusnya terucap dari bibir yang telah mengucap sebuah janji suci. Tapi aku tak bisa membohongi perasaanku sendiri, Vin. Aku berusaha membuang jauh-jauh perasaan ini, tapi tetap saja pada akhirnya aku memang tak bisa. Lantas apa maumu, Mas? Kupandang matanya yang begitu menggebu-gebu. Aku ingin kau menjadi milikku, Vin, sahutnya seraya memegang erat kedua pundak ini. Menjadi milikmu? Maksudmu menjadi simpananmu? Kenapa? Bukankah selama ini kau menginginkan itu, Vin? Kita mempererat hubungan kita, membinanya, sampai kebahagiaan benar-benar dapat kita capai bersama. Untuk apa, Mas? Untuk apa hubungan ini kita bina? Mau sampai kapan hubungan terlarang itu akan kusembunyikan dari istrimu? Serapat-rapatnya kau menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Selama ini aku sudah berusaha bersikap baik padamu, Mas. Aku berusaha mengubur perasaan yang tak seharusnya mengendap di hatiku. Karena apa? Karena aku sadar, Mas, mustahil bagi kita untuk bersama. Isaku kian tak tertahan. Sedangkan dadaku kerasa semakin sesak seiring dengan meluapnya letih
yang selama ini mendera batinku. Jadi untuk apa kita membina hubungan ini? Aku lelah, Mas. Selalu berpura-pura baik-baik saja di depanmu, sedangkan rasa sakit menghujamku setiap waktu. Aku membungkam wajah ini dengan 10 jemari dan membuatnya basah sebab air mata yang terus mengalir. Tapi satu yang harus kau tahu, Vin. Apapun yang terjadi, aku tetap Cukup, Mas. Apakah cintamu itu mampu menjadikanku wanita satu-satunya di hidupmu? Apakah cintamu bisa menjadi alasan untuk meninggalkan istri dan 3 anakmu demi bersamaku? Tidak, kan? Melihatku yang tersulut amarah dan tak sekalipun mengindahkan ucapannya, membuat Mas Juan geram. Kuperhatikan tangannya telah mengepal erat. Tentu, kekecewaan telah menyergap dirinya. Tapi, kekecewaan itu tak jauh lebih besar dari penyesalan yang akan kuterima jika kuiyakan tawaran gilanya itu. Lelaki 28 tahun itu lantas menatapku dengan penuh amarah. Baik, jika memang itu mau move-in, aku terima. Tapi satu hal yang harus kau tahu, bagiku kau tetaplah segalanya. Bahkan jika dibandingkan dengan anak dan istriku, kaulah yang pertama. Dan aku akan membuktikannya padamu. Camkan itu. Untuk beberapa saat mulut ini terasa terbungkam. Seusai kalimat dengan nada tegas itu terlontar dari bibirnya, sesaat sebelum ia berlalu. Ada firasat buruk yang seketika bergelayut dalam diri ini. Tapi apa? Entahlah. Aku menjatuhkan diri di atas bangku jalanan, mengeluarkan segala sakit yang terus datang menghujat. Berkata bahwa aku tak mencintainya dan mendustai harapan yang selama ini terpupuk dengan sedemikian dalamnya adalah hal yang tak mudah untukku. Sejatinya rasa cinta itu ada. Iya, dia bersembunyi di balik kerasnya penolakanku. Bagaimanapun, seteguh apapun aku menolaknya, tetap saja sekelumit rasa itu masih bersemayam jauh di relung hati yang lemah ini. Sampai kapanpun, dia tetap akan terpendam di sana. Gulungan awan hitam seketika berarak di atas sana, menyelimuti dan membungkam cahaya rembulan yang tengah bersinar dengan begitu gagahnya. Kilat beberapa kali menjilat dengan liar ke segala penjuru. Juga angin yang tiba-tiba datang menderu-deru, mengobrak-abrik apapun yang dilaluinya. Langit bergemuruh, kemudian satu persatu bulir benih menetes, deras dan semakin deras, seolah tengah mengiringi hati yang tengah dirundung kepiluan ini. Begitu pula denganku. Aku tak lantas beranjak dan menikmati begitu saja setiap bulir yang membasahi diri. Membiarkan hawa dingin kian menusuk, berharap agar rasa sakit sebab kemunafikan itu dapat turut pudar seiring dengan derasnya hujan malam ini. Hampir 3 jam lamanya aku membiarkan diri termangu di tengah heningnya jalanan. 3 jam rasanya belum cukup untuk sekedar melunturkan sebuah rasa kecewa. Bahkan sampai meredanya hujan pun, nyatanya juga masih belum cukup untuk menghapus sebuah harapan yang terlarang. Namun, aku tetap harus kembali. Tubuh ini juga perlu untuk kusemayamkan dalam peraduan, sebab rasa sakit mulai menyerang dan meradang di bagian kepala. Dengan langkah gontai, aku menyusuri jalan penuh dengan kenangan, serupa dengan rasa yang tertinggal di sebuah kubangan. 22 Juli 2021. 7 hari ponsel yang selalu ramai dengan notifikasi pesan dari Mas Juan ini sepi, senyap, dan hanya tergeletak begitu saja di atas nakas. Kubuang pandangan mata ini jauh keluar jendela. Bulir benih yang datang sedari pagi masih menghujan begitu deras. Aku menghela nafas panjang, menepis segala gundah yang tiada henti merajam. Aku tak pernah ingin mengucap kata rindu, meski sejujurnya kerinduan yang terpendam itu memang tertuju padanya, pada lelaki yang harusnya tak kucintai. Tiba-tiba ketukan pintu terdengar
dan membuyarkan lamunanku. Aku bergegas menuju pintu depan, dengan harapan yang datang bukanlah Mas Juan. Gagang pintu sewarna emas itu perlahan ku genggam dan menariknya hingga membuat daun pintu terbuka lebar. Aku terkejut, di depanku berdiri seorang pria yang begitu ku kenal. "Mas Juan," pekiku. Segera ku topang tubuhnya yang hendak terjatuh. Seketika itu juga, air mata mengalir begitu deras. Mendapati seorang yang kucintai itu penuh dengan luka lebam, dan darah yang mengucur di beberapa bagian tubuhnya membuat pikiranku kian kacau. "Mas, bertahanlah. Aku akan segera menelpon ambulan." Saat hendak bangkit, segera tangan itu menahan pergerakanku. Bibirnya yang masih melelehkan darah segar perlahan bergetar. Kemudian suara dengan nada parau terucap terbata-bata. "Aku mencintaimu, Vin, dan aku sudah membuktikannya padamu." "Sudah, Mas, jangan banyak bicara dulu. Tunggu di sini ya, Mas. Aku akan segera kembali." Suasana kian kalut. Aku meninggalkan Mas Juan yang masih tergeletak di depan pintu. Aku bergegas berlari ke kamar untuk meraih ponsel dan segera menghubungi ambulan. Kemudian dengan langkah tergesa-gesa, aku kembali keluar. Aku terenyak, mencari kesana kemari Mas Juan yang tak kutemukan di tempat sebelumnya ia terbaring. "Mas, Mas Juan, Mas!" Aku berteriak, bahkan tanpa pikir panjang, menerobos lebatnya hujan demi dapat menemukannya. Namun, usahaku berbuah sia. Aku kembali ke pelataran rumah, berpikir keras di mana keberadaan Mas Juan dan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Sampai suara sirine yang terdengar meraung-raung seketika membuyarkan lamunanku. Dua orang berseragam putih tergesa-gesa menghampiri diri yang masih termangu di depan pintu. "Di mana seseorang yang Anda maksud, Mbak? Agar kami dapat segera mengevakuasi dan memberi pertolongan." Aku terdiam dan dengan perlahan membangkitkan diri. "Dia sudah pergi, Pak." Mendengar jawaban yang keluar dari bibir ini, keduanya lantas saling melempar pandangan. "Mohon maaf ya, Mbak. Di sini kami sebagai petugas kesehatan tidak main-main dalam mengemban tugas. Jadi jangan permainkan kami, karena masih banyak nyawa yang harus kami selamatkan. Permisi." Aku tetap bergeming, bahkan tak kuasa melontarkan kalimat maaf pada kedua orang yang merasa telah kupermainkan ini. 23 Juli 2021, pagi ini, aku mendatangi kantor Polres setempat demi memenuhi surat panggilan yang datang beberapa hari lalu. Di depanku telah terduduk seorang polisi yang siap melontarkan beberapa pertanyaan padaku. "Perkenalkan, saya Faruk. Di sini saya sebagai penyidik, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Saya mohon Anda menjawab dengan sejujur-jujurnya, dengan sedetail-detailnya. Apakah Anda bersedia?" "Baik, Pak," jawabku singkat. Meski sejujurnya, aku tak tahu rentetan pertanyaan apa yang akan dilontarkan padaku. "Apakah Anda mengenal saudara Juan?" Aku terenyak, memikirkan dengan keras arah interogasi yang menyinggung Mas Juan. Aku hanya mengangguk pelan. "Ada hubungan apa Anda dengan saudara Juan?" "Kami hanya sebatas teman, Pak." "Mohon jawab pertanyaan saya secara jujur." Pria berwajah garang itu menegaskan perintahnya. "Hubungan kami hanya sebatas rekan kerja, Pak, dan tidak lebih dari itu." "Lantas bagaimana Anda menjelaskan ini?" sahut beliau, seraya menyodorkan sebuah kertas bertuliskan tinta merah. Dengan tangan gemetar, aku membaca seluruh isi yang terkandung dalam lembaran kusam itu. "Vindia, selama 5 tahun lamanya aku mendam perasaan ini terhadapmu.
Bahkan jauh sebelum aku menikah dengan Rati, aku telah menaruh hati padamu. Jika bukan sebab amanat dari almarhum ayahku, tentu aku tak akan meneruskan jalan perjodohan ini. Vin, apakah kau pernah membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup dengan orang yang tidak kucintai? Tentu, kau tak akan pernah mengerti, Vin. Tentang kejujuranku hari lalu, semua adalah benar-benar adanya. Iya, aku benar-benar mencintaimu. Dan sampai kapanpun kau akan menjadi satu-satunya wanita yang akan kucintai. Sekarang lihatlah, aku sudah membuktikan betapa besar dan hebatnya cinta yang tumbuh di dalam hati ini. Aku sudah membuktikannya, Vin. Tak terasa buliran bening mengucur dan membasahi dinding pipi ini. Aku tak tahu harus berkata apa, sebab kebodohanku hari lalu benar-benar telah menghancurkan hati Mas Juan. Bagaimana, Mbak? Sekarang Anda bisa menjelaskannya. Aku menghela nafas panjang dan dengan cepat mengusap bulir bening yang tiada henti mengalir. Kami hanya teman, Pak. Tapi beberapa hari lalu dia menemui saya dan mengutarakan perasaannya, memberikan penawaran untuk menjadi kekasihnya. Namun saya menolak, sebab saya tahu dia sudah berkeluarga. Semenjak hari itu, selama kurang lebih 1 minggu, saya tidak berkomunikasi lagi dengan Mas Juan. Namun, kemarin tepat pukul 2 siang, dia datang ke rumah saya dengan kondisi yang memprihatinkan. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar dan darah mengucur di beberapa bagian tubuhnya. Saya tidak sempat banyak berkomunikasi karena sesaat saat saya tinggalkan ke dalam untuk mengambil ponsel, dia sudah tidak ada di tempat. Pak Faruk menatapku dengan pandangan janggal. Kemarin, aku mengangguk pelan. Saudara Juan dinyatakan meninggal 3 hari yang lalu oleh pihak rumah sakit. Pendarahan hebat di otaknya sebab amukan massa membuat nyawanya tak tertolong. Dunia terasa berhenti berputar seusai ku dengar Mas Juan telah meninggal. Sedang kemarin ia datang menemuiku. Jadi, yang kutemui kemarin, astaga. Aku membungkam rapat mulut ini, menahan suara sebab isak yang tak tertahan. 3 hari yang lalu, saudara Juan telah membunuh istri dan ketiga anaknya, Mbak. Namun seorang warga memergoki aksinya sebab mendengar teriakan dari dalam rumah tersangka. Hingga kejadian itu membuat warga tersulut amarah dan memicu warga bermain hakim sendiri. Jika tidak ada perangkat setempat, mungkin saudara Juan sudah tewas di tempat. Dada ini terasa semakin sesak. Rasa sakit dan penyesalan yang mendalam begitu deras mengujan diri ini. Apakah Anda benar-benar tidak mengetahui peristiwa ini? Bukankah jarak rumah Anda dengan tersangka hanya berjarak beberapa kecamatan saja? Terlebih berita tentang pembunuhan ini juga sudah tersebar ke media massa. Aku menggeleng pelan. Bibirku terasa keluh. Sedang tangisku benar-benar tak dapat ku kendalikan. Seusai perpisahanku malam itu, aku memang menutup diri dari dunia luar. Bahkan tak sekalipun televisi, juga handphone, ku hidupkan. Sehingga berita tentang pembunuhan itu, tentu aku tak mengetahuinya. Baik, Mbak, dalam waktu 2 kali 24 jam, Anda tidak diperkenankan keluar kota demi kepentingan penyidikan. Baik, Pak. 1 Oktober 2021. Kini, aku berdiri di depan pusaran seorang lelaki yang sempat kucintai. Seorang lelaki yang selalu ada di setiap suka dan duka roda kehidupanku. Air mata terasa tak terbendung lagi. Namun, 2 buah borgol yang melingkar di pergelangan tangan ini seketika membuat kebencian kembali memenuhi diri. Lelaki picik, umbatku dalam hati. Seumur hidup harus mendekam di balik jeruji besi atas kesalahan yang tak kuperbuat adalah hal gila
yang harus kujalani. Sebuah rekaman di ponsel butut Mas Juan, tanggal 9 Januari 2021, yang polisi temukan beberapa hari lalu, membuatku menjadi tersangka atas pembunuhan ini. Isi dari sebuah gurauan saat bibir ini mengatakan, "Tentu kita akan bersama jika kau berhasil membunuh istri dan ketiga anakmu itu." Bahkan ada tawa lepas yang terekam setelah kalimat itu, yang menandakan bahwa semua ucapanku hanya sebuah gurauan. Namun, sialnya polisi tak menilai ungkapan itu sebagai sebuah gurauan. Hingga semua mengharuskanku menikmati getah perbuatan bodoh lelaki keji itu. Kau benar-benar lelaki picik, Juan. Tak kusangka kau telah merencanakan semua ini jauh-jauh hari, dan bahkan begitu rapi, hanya karena menolak cintanya. Dia menjebloskanku ke penjara. Ini tidak adil. Licik. Itulah akhir cerita dari Bukti, yang ditulis oleh Erni Windiarti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.